itu sangat produktif. Beliau wafat tahun 1897. Meninggal wafatnya di Mekah. Saya lihat istri beliau itu ada 3 ya. Putra putrinya ada 7. Semuanya jadi ulama. Kita berharap tafaul dari Syekh Imam Nawawi ini, karena beliau dikenal sangat produktif. Wakil karya-karyanya sampai 100, semuanya bahasa Arab, yang diakui internasional sekarang sudah dipakai itu antara 30 sampai 40 dalam semua bidang, fikih, tafsir, tasawuf, akhlak, hadis. Ya, beliau sangat produktif. Usia 5 tahun beliau belajar sama abahnya. Memang beliau keturunan ulama besar, Umar bin Arabi, penghulu zaman Belanda. Penghulu dulu ulama besar. Bila tahu sekarang kayak apa? Kholis. Kalau penghulu, kalau ulama besar, abahnya Imam Nawawi itu penghulu. Itu dikenal alim ya. Belajar sama beliau ketika dengan saudaranya Habib. Usia 8 tahun, 5 tahun. Usia 8 tahun beliau sudah bisa pulang kitab. Ya. Usia 14 tahun ditinggal wafat abahnya, 16 tahun lalu berangkat. Kita mulai tafahulan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Syekh Imam al-Alim al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم آمين. Kitab ini ada 3 ya. Dalam kitab ini ada 3. Yang di pinggir itu ada 2. Yang di tengah. Nah, yang pinggir atas itu namanya kitab Safinatun Najah. Karya Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Ini makamnya dari Jakarta, di Jakarta. MP3I sudah tempatan di sana ya. Salim bin Sumer Al-Hadrami. Kemudian di bawahnya itu di pinggir Bismillah, terus ada lagi yang di bawah itu Bismillah,
itu namanya kitab Riyadul Badi'ah fi Usuluddin wa ba'du furu' syari'ah ala madhabi Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini pola saya ceritakan ya. Tradisi keilmuan dalam Islam itu terlihat lengkap di sini di kitab ini. Bagaimana kemajuan Islam mencapai puncaknya pada masa Madzhabul Arba'ah. Tapi pasca itu Madzhabul Arba'ah imamnya ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Setelah itu kemudian terjadi mulai fase penurunan. Ya, namanya siklus kehidupan kata Imam Ibnu Khaldun, ketika sampai pada puncak ya pasti nggak mungkin namanya puncak kan sudah selesai kan, pasti ada masa penurunan. Nah, puncak keilmuan Islam itu tercapai pada masa A'immatul Madzhab, keempat imam yang mengeluarkan temuan-temuan, invention, hasil riset. Empat imam ini melakukan riset, ya. Dia invention, dia menemukan, merekonstruksi. Apa ukuran imam mazhab itu? Punya usul fikih sendiri. Kenapa kok ukurannya usul fikih? Usul fikih itu alat untuk istinbatul ahkam. Al-Quran sudah selesai, Sunnah sudah selesai, maka sejak kapan? Sejak Rasulullah wafat, ya kan? Al-Quran sudah tidak boleh ditambah lagi. 30 juz, 114 surat, 6.666 maksimal ya ayat, ya kan? Cara hitungnya ada yang 6.300 ada. Nah, itu ada yang menghitung Bismillah masuk atau tidak, gitu kan? Tapi maksimal 6.666 ayat. Dengan sunnah atau hadis tanpa tikror, tanpa pengulangan yang sahih nggak lebih dari 100.000. Kalau jumlah hadis keseluruhan itu sampai jutaan, ya, yang terkumpul dalam Kutubut Tis'ah, kitab 9 kitab induk hadis yang dinilai paling qualified, mulai dari Bukhari, Al-Jami'us Shahih, ya, namanya kalau Sahih Bukhari itu bukan Sahih Bukhari, tapi Al-Jami'us Shahih. Nah, Muslim namanya Sahih Muslim. Baru ada Sunan, ada Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, terus Al-Muwatta juga masuk di situ. Nah, itu kalau di total ya memang banyak. Tapi kalau disaring yang tidak ada pengulangan, di Bukhari itu banyak pengulangan. Diperas hadis yang murni tanpa pengulangan itu tidak lebih dari 100.000 hadis. Artinya bahwa Rasulullah ketika bersabda taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, iya kitabullah kitabullah wa sunnatul rasul, yang ini Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Ini udah tidak bisa diotak-atik jumlahnya 100.000 sama 6.000 ayat. Dulu fi ahdi Rasul, ketika Rasulullah masih hidup, Al-Quran terus berjalan, hadis ya juga berkembang, karena hadis ma'udhifa ilan Nabi, apapun yang keluar dari Rasulullah itu disebut hadis. Setiap persoalan pasti jawabannya, ya kan? Ada masalah apa, tanya ke Rasulullah, dijawab ya sudah, itu pasti. Nah, ketika Rasul wafat, Al-Quran berhenti, hadis berhenti,
Sementara problem keumatan terus berjalan ila yaumil qiyamah. Ya, oke. Mulai dari Rasulullah wafat itu tahun berapa? Hah? Tahun berapa? 62 Hijriah. Masehinya iya, tahun 632. Ya, pelajaran sejarahnya. Edi kan ahli sejarah. Tapi rekodnya sejarah Rusia, bukan sejarah Islam. Kerajaan Uni Soviet. Ya. Sejak tahun itu sampai saat ini problem kemanusiaan terus berkembang. Dan itu butuh guide, butuh jawaban. Gimana hukumnya muamalah, apalagi muamalah terus berkembang. Yang mahdoh saja, sholat saja berkembang. Dari tidak ada sarung, ada sarung, kan gitu kan? Zaman Rasul kan nggak ada sarung. Sekarang ada sarung, ada sarimbin, ada apa semua. Itu kan problem semua, butuh jawaban. Sementara Rasulullah tidak ada. Rasul hanya mewarisi Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebagai umat Islam wajib beriman, wajib yakin, wajib percaya bahwa semua problem kehidupan manusia ila yaumil qiyamah itu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu nggak bisa ditawar. Kita harus yakin seyakin-yakinnya seperti itu. Memang tidak detail, tapi nilai gitu ya. Al-Quran itu bukan buku apa namanya operasional, jadi membuat nilai-nilai universal. Makanya apapun yang terjadi dicari nilainya dalam Al-Quran dan Sunnah, dikeluarkan menjadi rumusan hukum. Itu namanya proses istinbatul ahkam. Jadi yang namanya ijtihad itu bukan menciptakan hukum, bukan membuat hukum, tapi menggali hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tuh, jadi definisi dari ijtihad itu bukan membuat hukum, tapi menggali. Karena asumsi kita, keyakinan kita, hukum itu sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk proses menggali itulah yang disebut dengan ijtihad. Isinya ijtihad itu apa? Usulul fiqh. Nah, gitu. Jadi untuk bisa menggali istinbat, istidlal dari Al-Quran dan Sunnah itu menggunakan ilmu yang disebut usulul fiqh. Maka ukuran dari orang disebut mujtahid kalau punya usulul fiqh sendiri. Siapa itu? A'immatul madhahib itu. Ada selain beliau, ada dari Syiah, ada Imam Al-Ja'fari, ada Imam Daud atau ini juga. Cuma problemnya selain 4 imam ini dan 1 imam, Imam Ja'far, ini tidak punya pengikut, sehingga ajarannya tidak ada yang mempelajari. Akhirnya apa? Dia lenyap tentang hukum sejarah, gitu? Hukum sejarah, karena tidak ada santrinya, tidak ada yang mempelajari, mengamalkan ilmu-ilmunya, akhirnya ilmunya lenyap. Yang tersisa tinggal 5 ini. Yang 4 masuk disebut dengan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 1 Syi'i, ya Al-Ja'fari. Tapi kalau ditanya Syiah Ahlus Sunnah apa enggak? Ya Ahlus Sunnah. Nggak ada yang mengaku tidak Ahlus Sunnah. Ya. Semuanya pasti mengaku Ahlus Sunnah. Karena kalau di luar Ahlus Sunnah ya
kata hadis Rasul, itulah yang aliran yang sesat itu yang bukan ahlus sunnah. Maka semuanya pasti ngaku ahlus sunnah. Nah, udah ya. Dari itulah kemudian imamatul madzhab itu dia menjadi imam madzhab karena memiliki kitab merangkai, menyusun usulul fikih sendiri. Bagaimana dengan Imam Ghazali, Nawawi, Rafi'i, itu kan punya juga Imam Syafi'i, Imam Ghazali punya usul fikih namanya apa? Al-Mustasfa. Nah, itu apa disebut mujtahid? Yang mujtahid tapi fil madhab. Kan ada tabaqatnya yang tingkatan. Kayak Imam Syafi'i yang pada level itu, yang 5 level atau 6 dengan Daud itu punya rumusan usul fikih sendiri. Nah, setelah itu ada mujtahid juga tapi fil madhab. Imam Ghazali dia menyusun usul fikih sendiri, tapi dia tetap berpedoman dengan usul fikihnya Imam Syafi'i. Sebenarnya Asy-Syatibi itu juga punya usul fikih sendiri, tapi ikut Hanafi. Itu seterusnya. Jadi yang pertama merumuskan usul fikih ya Imamatul Madzhab itu. Yang lainnya hanya menyempurnakan Imam Ghazali. Nah, kitab ini setelah meninggal 4 imam itu madzhab, kemudian terbentuklah madzhab, santri-santrinya mengamalkan tinggalan para imamnya itu diamalkan, disebarkan, diajarkan. Karena itu yang terjadi, tidak ada lagi tradisi untuk melakukan riset. Nah, itu melakukan ijtihad itu sudah tidak ada. Yang ada apa? Tradisi syarah dan hasiah. Ini kitab ini contohnya. Contoh dari bagaimana produk zaman. Ini contoh kitab Kasyifatus Saja ini contoh dari produk zaman perkembangan keilmuan dalam Islam. Dalam kitab ini ada matan, ada syarah, ada hasiah. Ya. Nah, ada matan disebut dengan Safinatul Najah, ada syarah disebut Kasyifatus Saja, ada hasiahnya disebut Riyadul Batin. Ada 3. Intinya sama. Kalau kamu perhatikan, kayak Fathul Qorib paling dalam namanya Takrib, disarai Fathul Qorib, disarai lagi namanya hasiah disebut Al-Bajuri. Sama gitu. Intinya sama, yang di atas garis itu intinya. Yang di bawah itu mensarai yang di atas garis, yang di tengah ini juga sarai. Nah, itu juga mensarai, melengkapi penjelasan dari yang di atas garis. Yang dari Safinatul Najah, karya Salim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang di tengah, di dalam. Itu namanya Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja itu kasfun. Kasfun itu artinya apa? Apa? Meningkat. As-saja itu hambatan atau kesulitan. Kasyifatus Saja itu dimaksudkan untuk meningkat kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
waffaqa man yasha'u min ibadihi li ada'i afdhalit ta'at wa iktisabi akmali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjubil nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawati amma ba'du. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kaagungan Allah alladzi dzat rupane dzat waffaqa kang telah menuduhkan atau menolong memberikan taufik sapa ladzi man ing orang ya sya'ukan kehendak sapa Allah atau alladzi. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kaagungan Allah rupane alladzi dzat waffaqa yang sudah memberikan taufik pertolongan sapa ladzi man ing wong ya sya'ukan sarep sapa alladzi. Bayan iman min ibadihi saking pira-pira hambanya ladzi. Untuk apa? Li adai afdhalit ta'ati, untuk nekani, untuk menjalankan keutamaan ta'at. Waktu sabi akmali sa'adati, juga untuk mencari akmali sa'adati, lebih sempurnanya kebahagiaan. Asyhadu bersaksi sapa ingsun an ing sak temene syahadat la ilaha iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud sapa illallah kecuali Allah al-muttasifu kang disifati bi jami'il kamalat al-muttasifu kang disifati bi jami'il kamalat kalawan sakabehane kesempurnaan. Jadi yang namanya sempurna hanya milik Allah. Tidak ada selain Allah itu yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Wa asyhadu la bersaksi sapa ingsun anna sayyidana sesungguhnya Gusti kita Muhammad dan rupanya Sayyid Muhammad dan Nabi Muhammad iku abduhu menjadi hambanya Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Iku afdalul makhluqati kang luwih utamane pira-pira makhluk. Shalla muga-muga shalawat dan salam. Shalla muga-muga ziyadatul rahmah wa ta'dil. Semoga tambahan rahmat dan ta'dil. Shalla sapa Allah wa sallam ala keselamatan ikum alaihi tetap di atas Nabi Muhammad wa ala alihi dan di atas keluarga Nabi Muhammad wa ashabihi dan sahabati Muhammad al-anjumin nuirat yang menjadi cahaya bintang-bintang bercahaya Nabi Muhammad ya. Kita kenal Allah karena Rasulullah. Kalau tanpa Rasul kita tidak pernah kenal. Gimana cara kita kenal Allah itu? Itu penting. Karena man arafa nafsa arafa rabbah. Orang kenal dirinya, kenal. Orang tidak kenal dirinya, maka tidak kenal Tuhannya. Kalau kalangan filosof ingin membuktikan keberadaan Tuhan, Tuhan dalam wacana filsafat itu disebut dengan ultimate being atau supreme being atau ultimate reality. Sesuatu ada yang adanya ada sebelum kata ada itu ada. Itu Tuhan. Bisa dipahami ya? Jadi Tuhan itu adalah ada yang adanya ada sebelum yang ada itu ada. Paham ya? Jadi adanya Tuhan itu ada sebelum semua yang ada itu ada. Itu disebut ultimate reality. Nah, itu gimana cara logika membuktikan Tuhan itu ada? Maka dikenal dengan prima causa. Ya,
Lima kausa itu apa? Sebab paling akhir. Manusia, kita ada karena ada orang tua ada karena ada, terus terakhir. Ketika sampai pada akhir, tidak mungkin kan adanya yang ada itu tanpa adanya yang mengadakan. Paham ya? Adanya sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada dengan adanya sendiri. Siapa yang mengadakan? Itulah yang maha ada, yang adanya ada sebelum yang ada itu ada. Tapi bisa dipahami ya? Nah, ya. Filsafat dulu. Tapi kan mudah sebenarnya. Cuma orang alergi saja belajar filsafat. Logika kita kan mudah belajar. Jadi adanya segala sesuatu yang ada itu pasti diadakan oleh yang ada. Yang mana adanya yang ada itu ada sebelum segala sesuatu yang ada itu ada. Kan harusnya begitu. Bagaimana mau mengadakan sesuatu yang ada kalau dirinya belum ada ketika yang ada itu sudah ada? Paham ya? Paham ya? Kayak apa namanya? Dia kayak logikanya ini. Apa ini ada pasti ada yang mengadakan. Kacamata ada pasti ada yang membuat kacamata. Yang membuat kacamata itu pasti ada yang membuat kacamata itu. Terus siapa pembuat terakhir? Itulah yang ada sebelum semuanya buatan itu ada. Dan itu disebut Tuhan. Itu cara kalangan filosof memberikan gambaran bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Filsafat itu mengakui Tuhan itu ada, bukan Tuhan tidak ada. Tidak seperti ateis. Ateis itu tidak mengakui Tuhan itu ada. Ada dalam wujud materi. Nah, kalau ada dalam wujud materi memang tidak ada. Tuhan itu bukan materi, karena materi itu diciptakan oleh Tuhan. In materi. An-Nira salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Salatan kalawan salatan salawat ya ziyadatul rahmah wa ta'dil wa salaman dan keselamatan daimaini kan langgeng karuni salat dan salam ma damat dalam selakini langgeng ada apa al-ardu was samawat, bumi was samawat lan biro-biro langit. Jadi kita di musannif Imam Nawawi memberikan pengantar ini untuk mengingatkan kita bahwa semua hanya alam ini berasal dari yang ada dan yang mengadakan. Dan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du fayakulul abdul fakir al-muttar. Fayakulu maqam berkata sopa al-abdu abba al-fakir al-muttar. Kang muttar itu bahasanya apa ya? Sangat pinginnya gitu ya. Li rahmati rabbihi maring rahmati Allah al-alim zat kang maha alim bil al-khabir zat kang maha memberitahu. Li kasrati tafsir wal masawi al-muttar kang sangat terpaksa atau sangat kepingin, keserang apa bahasa li rahmati rabbi ala alimul khabir
Kenapa dia mutor? Likasratit taksir. Kenapa dia sangat berharap terhadap rahmatnya Allah? Likasratit taksir, karena banyaknya kesembronoan dalam hidupnya. Ya, Imam Nawawi merasa hidupnya itu merasa sering melakukan sesuatu yang konyol. At-taksir itu sembrono, itu kan yang konyol. Wal masawi, dan kesalahan. Siapa Abdul Fakir itu? Rupanya Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi. Rupanya Abu Abdul Mu'ti Abdul Mu'ti siapa? Ini kan lakob ya, namanya Muhammad Nawawi Ibnu Umar, kang jadi anak lanang Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, yang kang bangsa Syafi'i. Madhaban apane madhabnya? Al-Bantani, kang bangsa Banten. Apane iklimnya? Maksudnya alamnya. At-Tanara kang bangsa Tanara. Mansa'an Wadarat. At-Tanara itu nama kampungnya, Tanara Banten. Sekarang ada sekarang pesantren besar di sana. Salah satu cucunya itu pernah jadi wakil presiden, yaitu Ma'ruf Amin. Salah satu cucunya itu, dan juga dia Zulfa Mustafa itu ya, Mansa'an Wadar, tempat hidupnya, Wadar, dan rumah. Wafara moga-moga maaf sapa Allah dulu bahu dosanya. Abdul Fakir kuasa orang nutup sapa Allah fi daraini, ing dalam alam dunia dan akhirat, uyubahu ing aibnya Abdul Fakir. Hadhihi taqyidat wallahu Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.